Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian stilistika Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam gaya bahasa Al-Qur'an dan keindahan dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Yang kali ini kita akan bahas syaitan dalam maf'ul mutlak. Kita akan bahas surat An-Nisa ayat 60 dan kita penggal di tengah ayatnya karena ayatnya cukup panjang, karena poin kita pada satu kata saja sebetulnya. Apa kata Allah? Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'idah. Dan syaitan ingin atau bermaksud hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Apa poin penting dari ayat ini? Perhatikan kata dalalan. Kata dalalan itu ya secara sintaksis fungsinya sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak seperti yang sudah kita jelaskan adalah masdar dari kata kerja itu langsung. Yudillah itu kata kerjanya dan maf'ul mutlaknya dalalan, menyesatkan dengan kesesatan yang jauh. Maf'ul mutlak ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, dia harus mengikuti pola atau standarisasi kata kerja. Kalau dia mazid, maka ikut pola mazid. Kalau dia mujarad, maka itu sifatnya simai. Makanya misalnya wazkurullah zikran. Kata zikran itu maf'ul mutlak dari kata ya wazkuru. Dan itu mujarad namanya, standar 3 huruf. Misalnya jalas tu jalsah atau jalas tu jilsah, itu juga maf'ul mutlak namanya. Walaupun jalsah itu disebut dengan marrah, yang menunjukkan kali. Jalas tu jalsah, saya duduk sekali duduk. Kalau jalas tu jilsah, saya duduk, ya bak duduknya, misalnya ulama, jilsatul ulama, itu juga maf'ul mutlak. Dan itu simai juga sifatnya. Tapi kalau yang mazid, dia harus terpola. Akramtu Muhammadan ikraman. Jadi kalau ikraman itu maf'ul mutlak daripada akrama, mazid 1 huruf. Akrama ikraman. Atau warattilil Qur'ana tartilan. Jadi kata tartil itu adalah maf'ul mutlak dari kata rattala. Dan itu terpola karena dia mazid. Jadi kaidahnya kalau maf'ul mutlak dari yang sulasi, yang mujarad, yang sifatnya lazim tadi, dia tidak butuh objek, dia tidak bersifat aktif, maka itu maf'ul mutlaknya simai sifatnya. Tapi kalau yang dia mazid, maka maf'ul mutlaknya bersifat ya kiasi atau sinai sesuai pola pada penambahan kata kerja. Nah, menariknya tadi di surat An-Nisa ayat 60 tadi, setan menyesatkan manusia. Itu kata menyesatkan itu polanya mazid atau muta'addi, yudillu. Ya, wa yuridu syaitan ayyudillahum. Jadi yudillah itu dari kata adallah. Adallah yang aslinya adlala lalu diidghamkan menjadi adallah. Ya, polanya af'ala. Mudhari'nya yudlilu lalu diidghamkan lamnya, dipindahkan harakat lam ke dot menjadi yudillu. Masdarnya harusnya idlal. Karena begitu polanya. Ya, adlala yudlilu idlal. Anzala yunzilu inzal. Akrama yukrimu ikram. Pertanyaannya, kenapa diubah maf'ul mutlaknya dari masdar yang mazid ke masdar yang mujarrad? Dari masdar yang muta'addi, yang transitif, yang butuh objek, yang aktif, kepada masdar yang intransitif, yang tanpa objek, dalalan. Harusnya ayat ini berbunyi wa yuridu syaitanu ayyudillahum idlalan ba'idan. Lalu kenapa diubah ya menjadi dalalan, tidak idlalan, tidak bersifat aktif, tidak bersifat transitif, dan bersifat mujarrad? Ini menunjukkan bahwa syaitan itu menggoda manusia itu di awal saja. Bahwa setan menunjukkan jalan benar. Dia hanya mewaswaskan.
Tapi dosa selanjutnya itu manusia sendiri yang melaksanakannya, yang aktif melaksanakannya. Makanya tidak idlal, sebab kalau yudillahu idlalan maka setan menuntun aktif sampai ke ujung dosa. Itu maknanya. Jadi kalau dikatakan wa ayudillahu idlalan, maka setan tidak meninggalkan mereka dari awal dosa sampai akhir dosa. Tapi kalau yudillu dalalan, setan hanya di awal dosa yang aktif, tapi ke ujung setan menjadi pasif, dalalan. Dia tidak lagi aktif karena sudah berubah menjadi mujarad, menjadi ya intransitif. Jadi setan itu tidak menuntun kita sampai ke akhir dosa. Setan itu hanya memulai saja. Yang lanjutnya Anda sendiri. Itu kenapa kadang-kadang banyak manusia yang membuat dosa melebihi petunjuk setan. Setan hanya kasih tunjuk sampai angka 5, dia sampai angka 10. Itu kenapa setan nanti di akhirat ketika bersidang dengan manusia, setan takut. Ya, ternyata kemampuan manusia berbuat dosa melebihi kemampuan setan. Coba lihat surah Al-Hasr ayat 16 nanti. Kama syadis syaitan iz qala lil insan ukfur walamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Setan itu memang dia menyuruh manusia kafirlah engkau. Tapi kemudian ketika manusia kafir dan kafirnya telah terlalu jauh, maka setan berkata, saya berlepas diri dari engkau. Saya takut kepada Allah. Coba hebatnya ya. Setan saja masih punya takut kepada Allah. Ini manusia sampai-sampai kehilangan rasa takut sama sekali. Hingga tidak sedikit manusia yang berbuat maksiat ya melebihi kemampuan setan dalam berbuat maksiat. Semaksiat-maksiatnya setan, dia hanya tidak mau sujud saja kepada Adam. Itu saja yang dilakukannya. Manusia menyuruh manusia sujud kepadanya. Coba hebatnya lagi. Makanya ada manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, kan? Yang setan tidak pernah melakukan itu. Itulah kenapa setan menggoda manusia itu ya diubah dari kata transitif yudillah menjadi intransitif. Jadi setan itu hanya di awal saja. Jangan para hadirin mengira setan itu menuntun kita berbuat dosa sampai finish. Finishnya kita sendiri. Dia hanya berbisik saja. Makanya setan itu yuwaswisu, dan itu kenapa setan itu lemah. Inna kaida setan kana da'ifa. Sebenarnya bujuk rayu setan itu sangat lemah. Karena dia di awal saja. Kalau kita mentahkan di awal, dia tidak akan lanjut lagi. Andai Allah mengatakan wa yudilluhum atau ayyudillahum idlalan ba'ida, maka setan menuntun kita berbuat salah sampai sejauh-jauh mungkin. Tapi sampai yang jauh, kamu sendiri, kata Allah. Maka dalalan itu kamu sendiri. Maksudnya mujarad. Ya. Tapi kalau yudillah, betul dia yang berbuat. Karena itulah, ya, tidak heran, jangan heran kalau kita menyaksikan ada banyak manusia yang kemaksiatannya, yang kedurhakaannya, bahkan melebihi kedurhakaan yang pernah diperbuat setan sendiri yang menggelincirkan dia. Semoga kita dihindarkan dari bisik dan bujuk dari setan. Begitu, terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.